Ya, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin sharing dari hasil yang udah apa ya istilahnya, dipraktekkan oleh teman-teman semua. Jadi kemarin kita sudah membuat aplikasi dengan Flash Framework untuk fitur login ya, untuk fitur login. Ada dashboard di sini. Dashboardnya memunculkan menu ya. Di sini Transaction Manage Book dan memungkinkan juga menu yang lain di bawahnya. Lalu di sebelah kanan ini ada menu account. Di sini bisa change password sama logout. Nah, ini gambaran kalau teman-teman nanti ingin membuat aplikasi sederhana gitu ya. Atau core dari aplikasi itu minimal ada login, dashboard, change password, sama logout gitu ya. Nah, di sini ada salah satu fitur ya, yaitu pengelolaan buku. Di sini bisa kita lihat ada fitur menampilkan secara tabel dan paginasi ya. Eh, jadi kita bisa melihat apa namanya halaman-halamannya ini. Halaman satu isinya apa? Ini kebetulan dibagi per 10. Ini di pack 6 ini ada 3 ya. Ini secara rekod berjumlah 53. Ada fitur searching, add gitu ya. Ada edit, sama ada hapus dengan konfirmasi dengan modal seperti itu. Ini adalah gambaran untuk kita mengembangkan aplikasi. Biasanya untuk CRUD ini digunakan untuk master-master data seperti itu. Nah, kita kembali ke shortcode ya. Kalau dari yang saya berikan atau mode yang saya berikan itu eh secara struktur seperti ini. Jadi ada app.py. Nah, di sini adalah peran utamanya itu untuk aplikasi utamanya gitu ya. Dari kita menggunakan Flash, from Flash gitu ya, import Flash menjadi sebuah aplikasi app sama dengan Flash underscore name gitu ya. Lalu kita register menggunakan Blueprint. Jadi untuk register Blueprint ini dia mendaftarkan controller gitu ya. Jadi semisal kita punya banyak controller nanti ya kita bisa menambahkan dengan menggunakan app register blueprint dan nama kontrolnya atau kelas kontrolnya. Lalu kita jalankan menggunakan app run. Secara default dia akan jalan di port 5000. Nah, di sini kalau kita lihat dia memanggil book controller, lokasinya itu ada di from controller gitu ya, di control.py. Nah, di sini kita bisa lihat di controller itu dia memanggil model juga. Nih, from model, import, book sama user. Oke, kita lihat dulu di model. Di model ini ada 3 kelas ya. Kelas database, ini ada fungsi init atau konstruktornya. Ini ada fungsi close. Ini tuh untuk mendefinisikan koneksi ya. Kayak setup koneksi. Close itu untuk menutup koneksi. Terus di sini ada user. Ini ada konstruktornya. Ada 2 variabel. Terus ini ada metode create user, get user by username, verify password, update password. Nah, ini untuk user ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan database itu sendiri dipanggil ya, DB sama dengan database. Dia memanggil yang bagian atas di sini. Artinya terjadi koneksi, pendefinisian koneksi. Setelah koneksi didapat, dia bisa melakukan yang namanya query dengan menggunakan kursor. Jadi kita bisa lihat DB cursor execute. Ini ada operasi insert, gitu ya. Ada operasi insert. Terus di sini ada operasi select juga. Apalagi update gitu ya. Jadi ada operasi-operasi yang mendukung query. Lalu kalau kita lihat di books, ini hampir mirip dengan yang account tadi. Ini konstruktornya ada 4 kolom atau 4 field atau atribut gitu ya. Terus di sini ada metode untuk menampilkan buku, mengambil buku dengan
ID, artinya satu record ya, batch one itu. Terus ada create book, itu untuk menambahkan insert into. Jadi biasanya kalau kita sudah pasti, misalkan eksekusi SQL-nya udah pasti, kita bisa menggunakan namanya commit. Commit itu intinya menyimpan perubahan yang ada di database. Oke, terus ada ubah buku, ada hapus, pencarian juga gitu ya. Karena kita punya pencarian, ini kita buat metode sendiri. Ini untuk pagination mau dibutuhkan namanya penghitungan buku. Sama ini untuk pengecekan apakah judul itu eksis itu untuk memastikan saat terjadi penambahan di sini. Nah, itu dia dicek dulu seperti itu ya. Nah, logiknya nggak ada di sini, cuman ada di controller gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi control itu memanggil model, di control sendiri itu dia berisi routing-routing ya. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar membuat di Flash yang pertama itu kan ada routing slash. Artinya kalau kita buka alamat slash itu ya halaman dasarnya ini gitu ya. Nah, dia diarahkan ke slash login. Nah, dia minta ya, jika tidak ada sesi di sini, arahkan ke sini, book control login gitu ya. Kalau misalkan ada sesi, diarahkan ke dashboard. Artinya sudah login. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya, root yang ada di sebelah kanan ini tuh adalah yang didefinisikan di sini. Seperti itu. Jadi ini mendefinisikan alamatnya. Lalu di sini kalau kasusnya yang di book ini kan dia apa namanya melakukan pemanggilan model ya. Ini book, set book, get all book gitu ya. Jadi kalau ada pencarian yang terisi, dia akan memanggil metodenya search book. Kalau tidak ada pencarian, dia pakainya get all book gitu ya. Nah, di sini juga ada paginasi sorting gitu ya. Dimulai dari halaman berapa gitu ya. Sebanyak berapa gitu ya. Ini ada rumusnya ya. Kita bisa menghitung total bukunya berapa. Terus ini ada di halaman berapa. Ini rumus yang bisa digunakan, teman-teman. Terus di sini ada create. Ini juga memanggil metode create tadi ya. Nah, intinya teman-teman bisa pelajari bahwa di setiap controller itu akan berpasangan dengan metode metode yang ada di model gitu ya. Misalkan contohnya untuk pack untuk mengupdate ya dia akan memanggil function untuk update. Lalu pack untuk menghapus ya dia akan memanggil metode untuk menghapus di model. Seperti itu cara kerjanya. Terus yang terakhir itu ada yang namanya render template. Di render template ini dia intinya memanggil desain ya di template sini. Dia sesuai dengan desainnya. Misalkan ini untuk tampilan create ya otomatis dia memanggil yang create. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk cara kerja controller. Terus kita lihat di sini ada folder namanya static. Di sini ada CSS sama JS. Nah, ini dua file ini digunakan sebagai layout atau tampilan dengan menggunakan framework CSS Bootstrap. Seperti itu. Itu di mana pemanggilnya? Itu di setiap HTML. Seperti itu ya. Sebagai contoh kita ke halaman login. Di sini nanti akan dipanggil seperti ini. URL for CSS Bootstrap min. Ini untuk CSS-nya. Lalu di bawahnya itu pasti ada JS-nya. Sama ya. Di JS Bootstrap bundle min.js. Nah, karena kita udah panggil, otomatis kita bisa menyusun tag-tag HTML itu menggunakan classing gitu ya. Seperti itu. Di Vue juga kita bisa mengkombinasikan antara HTML dan beberapa tag-tag Python gitu ya. Kayak semisal di sini ada kural-kural URL vol itu artinya dia akan membaca base URL-nya dari aplikasi Flash ini. Itu ada di HTTP localhost 5000. Itu sama seperti URL vol. Nanti ditambahkan folder static CSS Bootstrap seperti itu ya. Jadi kalau kita inspect di sini view packsor ya. Itu nanti alamatnya seperti ini gitu ya. Nah, localhost static CSS bootstrap min CSS. Jadi itu menjadi alamat yang dipanggil di sini. Nah, saya rasa mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan materi desain web atau yang terkait dengan pengembangan web. Jadi tidak perlu saya bahas. Intinya di sini itu desain tuh dipanggil di setiap
metode controller gitu ya, menyesuaikan dengan nama metodenya. Lalu di sini juga nanti akan ada ini ya, form method post, artinya dia akan mengirimkan ke kontrol itu sendiri atau routing itu sendiri. Jadi routing yang memanggil login HTML dia akan diarahkan ke sana dengan tipe post. Sebagai contoh, kita tadi yang bagian login ya. Di bagian login itu, nah sini. Itu kan dia memanggil login.html ya. Jadi saat tadi itu post dia akan masuk ke sini. If request method sama dengan post ya berarti dia kayak gini ya. Dia membaca request form ini ya. Request form username itu adalah nama fieldnya untuk username. Password itu adalah nama field untuk passwordnya. Jadi dia ngecek ya, dicocokkan dengan database, user verify password, username sama password. Jika nanti ketemu, maka dibuatin session dengan isian username, lalu diarahkan ke book control dashboard. Kalau gagal nanti diberikan pesan error untuk login. Seperti itu. Itu untuk yang login ya. Kalau yang lain mungkin hampir mirip. Intinya di sini itu adalah campuran antara HTML dan beberapa function-function Python. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu kan ini setiap file HTML menjadi satu ya. Jadi kalau kita lihat kan ini ada tiga fungsionalitas dashboard, manajemen buku sama akun itu sendiri. Jadi ini tercampur. Ini mungkin cukup membingungkan. Yang kedua di controller juga sama. Di sini ada banyak campuran juga antara controller, eh sorry, antara dashboard, buku sama akun. Ini juga kecampur. Terus di model juga sama. Nah, kita mencoba membuat manajemen baru. Jadi saya memberi example gitu ya. Saya akan mencoba. Jadi yang kita buat kemarin itu sebenarnya sudah berjalan. Cuman saya mencoba membuat pengorganisasian yang lebih rapi gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat itu saya ini ya menyusun strukturnya menjadi seperti ini. Ada app.py, ini untuk aplikasi utamanya. Lalu saya membuat folder namanya controllers gitu ya, berisi controller-controller yang ada account book sama dashboard. Terus eh saya punya apa tadi namanya? Punya model gitu ya, punya model yang berisi model juga antara book, tetapi sama user. Terus statik sama ya, nggak ada perubahan. Views-nya ini saya kelompokkan untuk account ya. Untuk account itu apa, untuk book itu apa, terus untuk dashboard itu apa. Sama saya membuat layout. Layout itu kayak semacam kerangka atau wadah luarnya. Nanti kita lihat ya. Terus ada environment. Ini untuk apa namanya? Untuk konfigurasi database. Jadi kalau teman-teman kemarin praktikum kan di model ada yang diubah disesuaikan dengan database masing-masing kan, dan itu berpeluang menyebabkan error. Nah, di sini saya melakukan apa namanya konfigurasi. Jadi saya membuat variabel dengan seperti ini ya untuk host, user, password sama name. Jadi kalau nanti ada perubahan itu kita tidak perlu mengubah codingan utamanya, kita tinggal melakukan konfigurasi. Di sini juga ada konfigurasi per halaman yang semula 10 bisa kita ubah. Seperti itu. Terus di bagian app ini karena tadi kita udah memecah menjadi banyak file ya. Contohnya di untuk buku, account sama dashboard itu dia harus dipanggil satu-satu di sini. Controller book controller, controller account, dashboard. Lalu di sini karena lokasinya yang semula template saya pindahkan ke views template, artinya kita perlu melakukan pendefinisian lokasi di sini ya. Sama di sini kita register satu-satu. Book controller kita register, account controller kita register, dan dashboard kita register seperti itu. Ini untuk yang app. Terus kita masuk ke yang mudah dulu ya, ke view ya. Ke view ini saya punya namanya layout. Jadi layout itu nanti dia berisi apa namanya?
struktur dari HTML lengkap gitu ya. Jadi dari HTML lengkap ini, enggak. Oke, dari HTML lengkap ini nanti kita bisa menyediakan wadah. Di sini ada blog title gitu ya. Di bawahnya ada namanya blog konten. Jadi ini pendefinisian semacam kalau teman-teman udah pernah belajar Laravel itu kayak mirip templating blade gitu ya. Jadi di sini kita mendefinisikan dua blok, blok untuk titelnya dan ini blok untuk kontennya. Kenapa kok kita perlu membuat layout seperti ini? Karena ini sering dipakai terus. Jadi kalau teman-teman lihat di codingan sebelumnya itu kan ada beberapa baris yang itu selalu sama. Nah, itu cukup boros secara size ya. Makanya kita coba pecah. Ini ada satu master layout. Otomatis saya kasih satu contoh. Kita masuk ke namanya account login. Berarti di sini kita tinggal melakukan pengisian untuk yang blok konten ini nanti langsung isinya apa gitu ya. Terus ini untuk titelnya kita kasih. Jadi ini semacam kayak memberitahu ke bagian layout bahwa ini loh isi blok konten, ini loh blok titelnya. Ya, dengan catatan tadi kita perlu melakukan extend layout HTML. Jadi extend layout HTML itu kayak kita menggunakan strukturnya dulu lalu kita ganti titel dengan ini, kontennya dengan ini. Jadi teman-teman lihat kalau register ya sama, titelnya register, kontennya juga untuk register. Ada tombol namanya register dan yang lain juga gitu ya. Jadi kita bisa lebih rapi dengan membuat folder dan bisa melakukan pemisahan mana tak-tak HTML yang akan terus dipakai sama yang berbeda setiap halaman. Itu untuk yang view. Lalu kita masuk ke yang namanya model. Nah, intinya tadi saya cuma memecah ya dari yang satu file model ada tiga kelas, saya pecah masing-masing. Saya kasih nama misalkan book itu untuk kelas book, database itu untuk kelas database, dan user itu untuk kelas apa namanya user gitu ya. Secara isi sama, cuman bedanya mungkin di bagian database ini saya tadi kan menggunakan namanya environment ya. Nah, di sini saya melakukan pemanggilan package.env gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen menerapkan kayak environment nanti menginstal package namanya pip.env kalau nggak salah gitu ya. Nanti cara pakainya seperti ini. Terus kita bisa membaca konfigurasi atau variabel tadi yang kita tentukan. Jadi ini sudah termasuk dinamis. Dia tidak umpamanya kita definisikan langsung gitu ya. Tapi bisa membaca dari env ini. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan di model. Nah, untuk book sendiri ini sama ya. Intinya di sini juga menerapkan apa tadi namanya per page atau tiap batasan tabel itu maksimal berapa dalam satu tiap page. Nah, ini juga lebih dinamis karena dia membaca dari environment. Kalau yang lain saya kira sama seperti itu. Nah, kita masuk ke yang namanya controller gitu ya. Jadi kita pisah-pisahkan ini ya. Ini eh, kita buat misalkan account controller itu kita membuat blueprint dengan nama account controller gitu ya. Terus pasangannya ya model ya. Kalau untuk account ya kita mungkin memanggil model user. Terus ada book controller di sini, blueprint book controller, pasangannya juga model book. Lalu dashboard di sini. Nah, ini sebetulnya kita belum menerapin model ya karena di sini hanya sebagai tampilan eh biasa saja gitu ya. Jadi belum ada fitur setelah login. Cuman kalau nanti di dalamnya ada beberapa operasi query, misal kita nanti membuat chart atau mungkin informasi tabel dan sebagainya itu berarti kita nanti akan bermain dengan model juga. Nah, ini contoh penyusunan struktur gitu ya. Sebenarnya untuk menjadi ini ada beberapa langkah ya. Beberapa langkah yang kita lakukan gitu ya. Kalau kalau nanti teman-teman tertarik nanti bisa saya share. Jadi kita dari praktek yang awalnya hanya membuat MVC biasa gitu ya. Versi satu saya tambahkan login, saya tambahkan dashboard yang password, saya ubah bootstrap, saya tambahkan paginasi sama sorting. Nah, ini yang saya share ke teman-teman kemarin. Nah, dan yang ini tidak saya share ya. Ini saya demokan atau saya tunjukkan itu yang bagian di MVC environment.
seperti ini, environment. Jadi ini sudah saya susun seperti ini. Nah, ini bisa memberikan gambaran nanti kalau teman-teman pengen membuat final project nanti ya, kalau pengen rapi ya seperti ini. Seperti itu. Jadi saya berikan example contoh, cuman kalau ini cukup rumit ya pakai yang kemarin juga nggak masalah seperti itu. Ini saya kembalikan ke teman-teman. Oke, itu saja mungkin kalau kita lihat dari struktur ini kan mungkin berbeda ya dengan yang sebelumnya di sini ya. Ini yang awalnya di praktikum terus kita ubah menjadi seperti ini. Kalau secara tampilan mungkin sama, cuma di baik layarnya itu berbeda. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah teori kita di hari Selasa ini. Mungkin teman-teman intinya menonton video saya ini selama durasi kurang lebih 30 menit. Ini mewakili dari kelas teori kita. Nanti silahkan teman-teman presensi dari kode yang saya berikan di Google Form. Mungkin itu saja dari saya. Saya Eri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.